Klasifikasi yaitu pengelompokan. Pada pengelompokan tumbuhan yaitu kingdom, divisi, ordo, familia, genus, spesies, atau bisa kalian singkat dengan Pidecophages. Sedangkan pada hewan kalian bisa menyingkatnya dengan Pidecophages. Pada pengelompokan makhluk hidup tidak hanya ada hewan dan tumbuhan, tetapi ada organisme berukuran kecil atau mikroorganisme. Ada yang mirip hewan, ada yang mirip tumbuhan, dan ada yang mirip jamur. Yang mirip tumbuhan contohnya yaitu Euglena. Dia mirip tumbuhan karena bersifat autotrof. Suatu zat atau materi dibagi menjadi dua yaitu zat tunggal dan campuran. Pada campuran itu bisa dipisahkan. Caranya yaitu dengan cara filtrasi atau penyaringan, 2 destilasi atau penyulingan, dan 3 yaitu kromatografi atau pemisahan komponen berdasarkan fase gerak. Suatu campuran atau larutan berdasarkan sifatnya dibagi menjadi asam, basa, dan netral. Bila suatu larutan bersifat basa, maka dia bisa merubah lakmus merah menjadi biru. Jika larutan tersebut bersifat asam, maka dia merubah lakmus biru menjadi merah. Selanjutnya yaitu suhu dan kalor. Ada 4 macam satuan pada suhu. Yang pertama yaitu Celsius, Fahrenheit, Kelvin, dan Reaumur. Apabila yang diketahui adalah suhu Celsius dan ingin dirubah ke suhu yang lain, maka berikut adalah rumusnya. Contoh 20 derajat Celcius. Jika ingin dirubah menjadi Fahrenheit, yaitu tinggal dimasukkan ke dalam rumus. Celciusnya diganti suhu derajat Celcius yang telah diketahui yaitu 20. Begitu pula pada Kelvin dan Reaumur. Yang penting hafal rumusnya. Nah, sekarang bagaimana cara mengukur perbandingan suhu pada 2 termometer? Caranya yaitu suhu yang terukur atau di sini Y atau Q, ya, Y dikurangi suhu minimal Y min Z per suhu maksimal dikurangi suhu minimal per X min Z sama dengan Q min R per P min R, ya. Begitulah rumusnya. Misalnya diketahui termometer yang pertama suhu minimalnya min 10, suhu terukurnya 5, dan titik didih atau maksimalnya 80. Sedangkan pada termometer B titik bekunya adalah 32 derajat Fahrenheit, titik didihnya 212 Fahrenheit, maka yang ditunjuk pada X ini berapa? Caranya adalah 5 dikurangi min 10 atau titik bekunya min 10 per 80 min 10 sama dengan X min 32 per 212 min 32. Ini dari rumus yang tadi, tinggal dimasukkan ke angkanya, ya. Selanjutnya yaitu pada pemuaian. Contohnya Ria memanaskan kawat yang panjangnya 100 cm dengan kenaikan suhu 50 derajat Celcius. Hitung perubahan panjang. Nah, sekarang kita tulis dulu yang diketahui yaitu panjang mula-mula 100 cm kita rubah menjadi 1 meter. Sedangkan perubahan suhu yaitu 50 derajat Celcius. Jika perubahan suhu tidak diketahui, maka perubahan suhu adalah suhu yang paling tinggi dikurangi suhu yang rendah. Sedangkan alfa besi yaitu 0,000012. Ditanya perubahan panjang. Perubahan itu pasti yang tinggi dikurangi yang rendah. Nah, delta L sama dengan LT min L0. Akan tetapi kita belum tahu LT-nya berapa, sehingga kita hitung LT sama dengan L0 plus alfa kali L0 kali delta T. Didapatkan angka 1,00006. Nah, sekarang setelah ketemu LT, kita akan menghitung delta L, yaitu LT min L0. LT-nya sudah kita dapatkan dan L0-nya ada dalam soal. Didapatlah angka 0,00006 meter. Selanjutnya yaitu perpindahan kalor. Kalor adalah panas. Kalor dapat berpindah dengan 3 macam cara. Yang pertama yaitu konduksi,
yang kedua konveksi, dan yang ketiga adalah radiasi. Selanjutnya yaitu kalor jenis zat. Kalor artinya panas. Nah, rumusnya Q sama dengan M kali C kali delta T, di mana Q adalah jumlah kalor yang dibutuhkan atau dilepaskan, M massa kilogram, C kalor jenis zat, delta T perubahan suhu. Contoh, tembaga masanya 5000 gram mengalami kenaikan suhu sebesar 100 derajat Celcius membutuhkan 20.000 joule kalor. Kalor jenis tembaga adalah, nah kita menggunakan rumus Q sama dengan M kali C kali delta T. Q-nya kita dapatkan tadi di soal 20.000, M-nya 5, C ditanya, dan delta T-nya adalah 100. Sehingga setelah dihitung didapatkan kalor jenisnya adalah 40 joule per kilogram derajat Celcius. Selanjutnya yaitu energi. Energi berdasarkan sumbernya dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama energi terbarukan dan energi tak terbarukan. Kalau energi terbarukan itu energi yang mudah didapatkan karena ada terus-menerus di alam, misalnya dari cahaya matahari, angin, air, seperti itu. Kalau energi tak terbarukan, proses pembentukannya lama seperti batu bara, minyak bumi. Nah, sekarang macam-macam energi. Yang pertama energi potensial dan yang kedua energi kinetik. Energi potensial adalah energi yang dipengaruhi oleh ketinggian, sedangkan energi kinetik dipengaruhi oleh kecepatan. Nah, sekarang adalah contoh menghitung energi potensial. Sebelumnya kita telah tahu rumus dari energi potensial dan energi kinetik. Jika kita menghitung energi potensial, kita menggunakan rumus EP sama dengan M kali G kali H. M-nya kita cari berapa, G-nya berapa. Jika G tidak diketahui, biasanya G-nya adalah 10, sedangkan H adalah ketinggian. Kita kalikan, maka didapatlah energi potensial. Terima kasih, selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.